Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Good morning, everyone. Thank you for coming to Morning. this Zoom meeting for the first meeting for the lecturer. Ya, ini adalah kuliah perdana, and I do hope that you can together with us, the head of English of Language Department and also the Secretary of English Language Department, Ibu Hidayah Nur, because this is very important for you to have a new information and also a new motivation for facing a new semester. Yeah, I see that there are 126 students here, and we are still waiting for others to join together in this first meeting. Okay, now I'm very happy to meet you today. Yeah, meskipun we meet at the first meeting through Zoom meeting, ini adalah sesuatu yang tidak kita harapkan sebenarnya. Mungkin bukan kita, tapi Ibu dan Ibu Dayah dan juga dosen-dosen lainnya. Karena kami terbiasa untuk berinteraksi secara offline itu lebih nyaman ya. So, we would like to say welcome to a new semester. Ibu harap liburannya meskipun hanya sebentar, tapi harus disyukuri ya, karena kami dosen-dosen pun itu tidak ada liburnya kecuali tanggal merah, hari Sabtu, dan juga hari kiamat, Ibu bilang ya. Kenapa? Karena setiap hari ada saja mahasiswa yang konsultasi. Nah, dan itu kami layani setiap hari. Jadi memang kalau kami di jurusan ini tidak ada liburnya. Nah, beberapa hal yang ingin kami sampaikan di kuliah perdana ini menjadi hal yang sangat penting, dan Ibu harap semuanya mendengarkan secara baik ya. Hadir mindfulness gitu. Bukan hanya namanya saja yang ada di Zoom meeting, tetapi orangnya ada yang sambil makan, ada yang sambil masak, atau sambil di mana gitu ya, tapi semuanya hadir di sini untuk mengikuti kuliah perdana, karena banyak hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan beberapa agenda yang akan kita bicarakan pada hari ini. Nah, di antaranya yang akan kita bicarakan pada hari ini adalah yang pertama academic sharing. Nanti akan ada pengarahan dari Ibu Dayah terkait dengan perkuliahan di semester genap, terutama untuk sajian mata kuliah, karena ada beberapa mahasiswa yang masih bingung dengan mata kuliah pilihan gitu ya, dan kemudian terlihat surprise ketika tahu dosennya siapa, dan meminta, Ibu boleh nggak pindah ke sini gitu ya. So, that's your choice. Jadi harus bertanggung jawab dengan pilihannya masing-masing. Oke. Nah, yang selanjutnya setelah nanti ada sharing akademik, kita ke sosialisasi tata tertib perkuliahan, dan kemudian ada sosialisasi visi prodi TBI, dan yang terakhir adalah question and answer. Question and answer ini nanti akan Ibu bagi menjadi 2 sesi. Yang pertama setelah academic sharing, boleh nanti ada yang bertanya dulu, gitu ya. Nah, setelah itu baru nanti kita akan lanjutkan ke sosialisasi selanjutnya. Oke, so allow me to welcome Ibu Dayah to give new information related to academic sharing. Please, Ibu Dayah. Oke, thank you Ibu Afifa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So you can hear my voice now ya. Oke, Ibu harap nih semuanya nih kalau bisa itu diaktifkan dong videonya ya. Karena kami nih aktif juga nih videonya. Jadi berpakaianlah yang rapi seperti itu. Tadi Ibu ada lihat ada yang nggak pakai baju, ada yang ini sebagainya ya. Jadi berpakaian yang rapi nih kayak Nabil, nih Ulia, nih bagus nih sudah, Amirah Salsabila nih bagus sudah ya. Jadi aktifkan videonya, dan pertama dulu Ibu mengingatkan itu tadi ada Ibu share ya di chat. Itu untuk yang presensi kuliah umum hari ini ya.
Jadi ini Ibu share lagi karena mungkin ada yang baru masuk dan jangan lupa diisi ya. Diisi untuk yang absennya ini karena nanti akan kami kirim ke dosen masing-masing yang mengajar di jam 8.30 ini. Dan ini tadi Ibu cek sudah bahwasannya untuk yang mengajar di jam 8.30 atau jam 8.20 itu ada 5 atau 6 orang dosen. Ini Ibu share dulu ya, Ibu share screen untuk menjelaskan tentang yang jadwal perkuliahan tadi. Nah, oke. Sebentar. Nah, sudah lihat share Ibu? Sudah terlihat ya? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang jadwal perkuliahan ya. Jadwal perkuliahan ini sudah disusun sedemikian rupa ya supaya memudahkan mahasiswa tadi untuk berkuliah. Nah, terutama di sini Ibu akan menjelaskan yang perangkatan dulu lah. Nah, yang di perangkatan ini di sini sudah Ibu susun jadwalnya itu berdasarkan angkatannya masing-masing. Jadi di sini per semester ada semester 2, semester 4 dan semester 6. Nah, di semester 2 itu di sini sudah terjadwal dari Senin sampai Kamis atau ada yang sampai Jumat. Jadi ya sistem perkuliahan kita itu memang dari Senin sampai Jumat dan mulainya itu dari jam 8.30, jam 10.20 dan jam 14 seperti itu. Jadi dalam satu waktu itu ada 3 slot waktu yang diberikan. Dan kemudian untuk jadwal ini tergantung nanti persediaan dari ruang kelas yang kita punya. Dan untuk informasinya bahwasanya ruang kelas kita itu ada 7 dan 8 termasuk lab bahasa. Nah, untuk yang 7 itu kalian ketahui bahwasanya yang di gedung K dan di gedung L ya, untuk yang lantai 1 dan lantai 2 itu gedung perkuliahan kita yang lokal 124, 126, 128. Kemudian yang di atas itu 2.24, 25, 26, 27 dan lab bahasa. Nah, untuk lab bahasa itu jatah kita memakai itu untuk yang hari Senin sampai Rabu itu memang bahasa Inggris. Dan yang untuk Kamis dan Jumat itu memang bahasa Arab. Itu sudah kesepakatan di fakultas ya. Karena itu lab bahasa, bukan lab bahasa Inggris. Kalau lab bahasa Inggris itu kita bisa memakainya. Nah, kemudian untuk yang jadwal yang semester 2 ini, seperti yang sudah tertulis di sini, bahwasannya ini yang Ibu tulis di sini adalah yang memang mata kuliah yang wajib kalian ambil dan ada hitungan SKS-nya. Nah, hitungan SKS itu yang di sini tadi yang 2 dan sebagainya. Tapi kasusnya adalah ketika semester 2 ini kan mahasiswa baru wajib UPB ya. Dan UPB-nya itu kan untuk yang bahasa Arab itu mungkin ada yang tahsin dulu kan ya yang waktu semester satunya itu. Jadi kalau yang misalnya semester 2 itu mengambil tahsin, berarti nanti yang semester satunya sudah tahsin, berarti yang di semester 2 itu mengambilnya bahasa Arab A. Kan seperti itu. Kalau sudah bahasa Arab A, berarti semester 2-nya bahasa Arab B. Jadi nanti cek lagi ya nilai-nilai kalian apabila masih ada yang ketinggalan untuk yang bahasa Arab atau yang bahasa Inggris mohon dilaporkan. Dan untuk yang pendidikan asrama juga seperti itu ya, untuk yang semester 2 atau yang semester yang lainnya yang memang belum pendidikan asrama mohon juga dilaporkan walaupun misalnya tahap 3, tahap 4 dan seterusnya asal masih di semester yang sama itu harus diprogramkan di KRS kalian supaya nanti nilainya keluar di KRS untuk pendidikan asrama. Nah, untuk yang mata kuliah semester 2 ini sudah disusun dan sudah ada lokal-lokalnya, lokal perkuliahan itu tentu saya sudah kalian ketahui ya yang dari yang sudah Ibu sebutkan tadi dan khusus untuk yang semester 2 ini ada 2 mata kuliah yang di lab bahasa yaitu yang listening dan speaking ya. Jadi yang di lab bahasa itu yang berarti masing-masing kelas ada jatahnya 2 kali di lab tadi yang hari Senin sampai hari Rabu. Kemudian di sini untuk yang dosen-dosen yang ada di sini sebaiknya itu kalian yang aktif untuk menghubungi dosennya karena kadang dosen itu bertanya seperti misalnya pagi tadi saya kan ada tuh mengirimkan yang ke angkatan 2021. Itu kebetulan memang Bapak Anang Saifuddin itu WA Ibu dan ingin tahu itu tadi yang nomor WA perangkatan. Nah, jadi nanti kalian sebelum dosennya bertanya di WA aja Ibu ya untuk yang nama-nama dosen yang tidak kalian ketahui nomor WA-nya nanti supaya dihubungi dosennya karena beliau sudah standby untuk mengajar karena perkuliahan memang dimulai tanggal 6 ini. Nah, kemudian untuk yang mata kuliah semester 4
semester 4 ini kan untuk yang angkatan 2022. Nah, angkatan 2022 ini memang mata kuliahnya ada yang 3 SKS. Dan perhitungan jam untuk 3 SKS itu memang beda dengan 2 SKS ya di sini. Karena kalau yang 2 SKS biasanya memang 100 menit, kalau yang 3 itu berarti 150 menit. Makanya ada yang angkatan 2022 atau semester 4 yang masuknya itu dari 8.20 sampai 10.50. Jadi memang seperti itu. Jadi nanti dilihat jamnya memang yang ada di sini ya, yang ada yang dibagikan, yang jadwal per angkatan nantinya akan dibagikan. Kemudian di sini ada misalnya kayak mata kuliah pilihan. Kemarin itu kan memang untuk angkatan 22 itu memang dimulai mata kuliah pilihan di semester 4. Nanti 5 dan 6 juga ada seperti itu. Nah, mata kuliah di sini, pilihan di sini ada 3, yaitu English for Journalism, English ELT Management, dan English for Entrepreneurship. Nah, di sini kenapa Ibu taruh di sini ke semuanya yang 12, kenapa jadi 12 padahal mata kuliah 10? Supaya kalian itu bisa mengambil mata kuliah itu di kelas apapun kalian. Jadi yang namanya pilihan itu memang harus memilih salah satu dan memang tergantung minat kalian di mana. Jadi tidak memandang dosennya siapa sebenarnya kan. Siapapun yang mengajar itu ya memang sesuai dengan keahlian beliau seperti itu ya. Jadi kalau yang namanya pilihan itu pilihlah memang sesuai dengan apa yang kalian minati. Kalau masalah dosen itu akan mengikuti aja. Karena kadang mungkin kalian ini dosennya ini terjadi mengambil. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan beranggapan yang seperti itu. Makanya Ibu kemarin itu menyeting di KRS online itu memang tidak Ibu taruh dosennya karena kalian pasti akan memilih dosen ini dan sebagainya ya. Jadi seperti itu. Kalau sudah memilih ya sudah bertahan di situ saja. Nah, itu untuk yang semester 4 dan pengumuman ini untuk semester 4 terutama yang untuk mata kuliah English for Journalism. English for Journalism itu memang di KRS online kalian itu Ibu Raida Asliana yang tertulisnya ya dan jadwalnya pun Jumat 8.30. Tapi untuk yang realnya, untuk yang perkuliahannya itu nanti di hari Rabu yang tertulis di sini ya, di Rabu 8.30 di lokal TBI 2.26 itu dengan Ibu Afifah Lindasari ya. Jadi seperti itu untuk yang khusus jurnalisme di semester 4 angkatan 2022. Kemudian di sini adalah yang untuk semester 6. Nah, semester 6 ini kemarin memang ada beberapa masalah ya untuk yang pemilihan mata kuliah pilihannya, terutama yang Business English Writing memang. Karena di semester 6 ini susahnya itu adalah karena bisnis ini ada 2 kelas, itu sebenarnya Ibu untuk membedakan aja. Jadi misalnya memang ada Business English Writing yang Ibu itu 21B, ada 21 All, itu sebenarnya itu penamaan kelas saja. Jadi untuk penamaan kelas itu untuk memudahkan di KRS online aja entry-nya, tapi pada dasarnya 21B dan 21 All itu bisa diambil oleh seluruh kelas 21A, B, dan C. Tergantung nanti ada yang tabrakan atau tidak ya. Jadi kemarin memang ada beberapa laporan ke Ibu yang menjapri Ibu secara langsung. Misalnya kayak Business English Writing ini memang ada yang tabrakan dengan pendidikan akhlak katanya kan di sini kan yang untuk yang jam mata kuliah yang di kalau nggak salah di pendidikan akhlak hari kelas B kah rasanya ya atau kelas C itu memang tabrakan dengan pendidikan akhlak untuk Business English Writing. Tapi kan itu bisa nanti dirubah ke yang tidak tabrakan kayak seperti itu. Jadi laporkan aja ya dan dicek lagi di KRS online-nya apabila ada yang tabrakan jadwalnya itu laporkan aja ke Ibu. Nanti Ibu bisa aja membukakan kuotanya untuk masing-masing mata kuliah tersebut. Jadi mata kuliah itu memang sudah diatur kuotanya itu berapa. Misalnya kayak PPL karena orangnya banyak teaching practice 2 kuotanya 200 misalnya kan seperti itu. Jadi untuk mata kuliah ini memang sudah diatur maksimal itu 40 sebenarnya di dalam kelas. Jadi kalau misalnya sudah 40 tapi kalau misalnya tabrakan jadwalnya tidak bisa di apa-apa lagi sudah ditambahkan aja kuotanya seperti itu. Tapi tadi misalnya ada yang tiba-tiba berubah pikiran ya. Misalnya tadi ada yang dia tuh maunya pendidikan kewirausahaan. Tapi kan memang sudah penuh tuh kelasnya dan dia mengambil ilmu tajwid. Itu ya memang sudah seperti itu saja tidak usah dirubah karena memang tidak ada permasalahan dengan tabrakan jadwalnya. Itu oke saja seperti itu karena dalam kasus ini pendidikan kewirausahaan dan ilmu tajwid itu tuh dosennya juga sama. Jadi tidak apa-apa sudah diambil aja itu mata kuliahnya ya. Jadi kalau misalnya tidak ada tabrakan atau tidak ada alasan yang sangat-sangat urgent,
tidak usah dirubah seperti itu. Jalani aja semester ini dengan baik dan lancar sampai akhir ya, seperti itu. Nah, ini adalah tadi pembagian untuk yang mata kuliah. Jadi memang di sini untuk yang perkuliahannya tadi memang ada yang sampai Jumat jam 2 siang tadi itu kan yang penjadwalannya karena memang seperti itu ketersediaan lokal kita juga. Jadi Ibu sudah mengatur sedemikian rupa ketersediaan lokal dan juga ketersediaan dosen kita. Seperti itu ya. Dan Ibu rasa mungkin cukup ya untuk yang penjelasan Ibu. Kalau misalnya ada nanti yang kurang paham, silahkan bertanya lewat chat atau langsung raise your hand ya. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Daya Waalaikumsalam. untuk penjelasannya terkait dengan sajian mata kuliah di semester genap. Ya, jadi tadi ada mata kuliah wajib dan ada mata kuliah pilihan. Kalau untuk angkatan 2023 tidak ada masalah ya, karena memang telah terprogram dan belum ada mata kuliah pilihan. Nah, untuk sesi yang pertama ini, Ibu buka dulu sesi tanya jawab. Apabila kalian masih ada merasa kebingungan untuk jadwal ataupun mata kuliah ataupun dengan dosennya, silahkan raise your hand atau boleh diketik, silahkan ditanyakan dulu. Baru nanti kita akan berpindah ke pembahasan selanjutnya. Ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah jelas semuanya? Sudah jelas saja lah tadi penjelasan Ibu, atau Ibu terlalu cepatkah menjelaskannya? Jelas, Bu, jelas. Oh, oke. Ya, thank you Dina ya. Ya, siapa lagi ada yang bertanya kah tentang penjadwalan atau seperti apa? Nanti akan Ibu share lagi lah yang penjadwalannya itu tadi. Silakan kalau mau bertanya. Oke, bila tidak ada yang bertanya atau masih belum bertanya, nanti bisa di Q&A sesi yang kedua ya. Nah, sekarang Ibu akan lanjut ke pembahasan selanjutnya yang lebih krusial untuk mahasiswa dan mahasiswi TBI yang kami sayangi. Oke, Ibu akan share screen dulu. Ya. Sesuai dengan tadi yang Ibu sudah sampaikan di awal bahwasanya agenda hari ini ada academic sharing, sosialisasi tata tertib perkuliahan, visi TBI, dan Q&A. Ibu harap semuanya meskipun presensi ini sudah di-share oleh Ibu Dayah di awal, tapi jangan kemudian setelah mengisi presensi terus hilang, terus tidur lagi, terus ditinggal gitu ya. Karena ini ada hal penting yang ingin kami sampaikan dan juga nanti terkait dengan sosialisasi visi itu benar-benar kalian dengarkan karena setelah itu nanti akan ada kuesioner yang dibagikan dan akan Ibu pandu untuk mengisinya ya. Ini untuk akreditasi kita. Kita mulai dulu dengan sosialisasi tata tertib perkuliahan. Oh, sorry. Untuk informasi perkuliahan dulu ya. Informasi perkuliahan di semester genap. Bahwasanya di sini ada beberapa hal terkait dengan perkuliahan di semester genap diawali dengan masa konsultasi penyusunan KRS. Sebenarnya penyusunan KRS kalian konsultasi itu dibatasi sampai tanggal 31 Januari. Tetapi kemudian ada perpanjangan pembayaran UKT sehingga masa konsultasi itu kami perpanjang. Begitu juga dengan mahasiswa yang belum bisa balik ke Banjarmasin karena ada beberapa hal ya dan juga kita mengadakan perkuliahan online itu kan dikarenakan ada beberapa kondisi karena di minggu pertama ini memang ada cuti bersama dan kemudian juga terkait dengan pemilu gitu ya. Barangkali teman-teman di sini ada yang jadi anggota KPPS gitu ya. Kemudian mau melunasi cicilan bayar UKT gitu kan. Ini terkait dengan KPPS. Jadi silahkan itu diselesaikan dan Ibu harap tenggang waktu untuk perkuliahan online sampai tanggal 16 Februari itu kalian bisa gunakan dengan sebaik-baiknya dan kemudian di tanggal 19 ya, hari Senin di minggu ketiga Februari kalian sudah balik lagi ke Banjarmasin dan
mulai perkuliahan tatap muka seperti biasanya. Tidak ada lagi alasan hari Senin masih di kampung, Bu, masih belum bisa balik, Bu. Ini sudah perpanjangan 2 minggu dari waktu libur sebelumnya, gitu ya. Jadi hari Senin semuanya sudah siap balik ke Banjarmasin, balik ke kampus lagi, dan kita mulai perkuliahan tatap muka. Nah, kemudian yang belum bertemu dengan pembimbing akademik, Ibu harap bisa menemui dosen pembimbing akademiknya masing-masing. Ketika kalian bertemu dengan dosen pembimbing, itu tidak hanya minta tanda tangan persetujuan KRS, tapi di situ jadikanlah sarana berkomunikasi, kemudian kalian bisa konsultasi bagaimana planning ke depan ini supaya cepat lulus, ya. Nah, itu kalian jadikan sarana konsultasi dengan dosen pembimbing akademik kalian masing-masing. Jadi keperluannya bukan hanya meminta tanda tangan, tuh ya. Nah, kemudian kalau memang ada permasalahan yang memang kalian tidak bisa tinggalkan dan tidak bisa kuliah di semester genap ini, maka ada masa pengurusan cuti akademik di tanggal 6 Februari, mulai hari ini sampai tanggal 31 Maret. Beberapa kasus yang datang ke kantor Prodi, itu di tengah-tengah perjalanan semester ada yang kemudian berhenti, mau minta cuti. Kalau sudah di tengah perkuliahan itu tidak bisa. Kenapa? Karena ada waktu tertentu untuk masa pengurusan cuti akademik gitu ya. 1 bulan ini kalau memang kalian mau cuti karena hal-hal tertentu yang memang tidak bisa kalian hindari ya, itu bisa kalian urus. Tapi kalau nanti kalian udah bayar UKT, udah menjalani separuh sampai middle test gitu ya, tiba-tiba kalian hilang, maka akan merugikan kalian sendiri. Akan banyak nilai mata kuliah yang tidak lulus. Semester ini Ibu banyak dapat laporan dari dosen mahasiswa yang tidak lulus mata kuliah. Kenapa? Karena salah satunya tidak mengumpul tugas akhir, tidak mengumpul tugas middle, ya, dan jarang masuk kuliah. Tolong diperhatikan, di semester genap ini tolong serius dan benar-benar kuliah. Kasihan orang tua yang sudah membayar UKT kalian, ya. Nah, Ibu harap nanti semester genap ini tidak ada lagi laporan seperti itu. Begitu juga dengan pembimbing, ketika Ibu melakukan pembimbingan akademik, juga mahasiswa ditanya kenapa tidak lulus. Karena tidak mengumpul salah satu ketentuan untuk lulus mata kuliah. Ya, tolonglah itulah konsekuensi kalian menjadi mahasiswa gitu ya. Mahasiswa kok banyak tugas, banyak ini, banyak itu, yaitu konsekuensi ketika kalian memilih diri kalian untuk menjadi mahasiswa. Sama seperti kami juga, ketika kami memilih pekerjaan kami yang nggak ada liburnya, yang harus siap di chat mahasiswa setiap saat, mau hari libur, mau malam hari, mau tengah malam, ya itu adalah konsekuensi kami dengan pekerjaan kami gitu. Begitu juga dengan mahasiswa, ketika dosen banyak memberikan tugas perkuliahan, ya itu anggaplah sebagai bahan untuk evaluasi kalian ya dari materi yang sudah disampaikan. Gitu ya. Jadi kita masing-masing kita punya posisi dan punya konsekuensi masing-masing dengan posisi kita. Selanjutnya adalah masa tenang perkuliahan. Masa tenang perkuliahan itu di tanggal 10 sampai 15 Juni dan kalian nanti akan dijadwalkan UAS di tanggal 18 sampai 29 Juni. Nah, setelah tanggal 29 Juni itu liburnya panjang. Bisa sampai 2 sampai 3 bulan ya. Nanti awalnya bisa di akhir Agustus atau awal September. Nah, ini kalian gunakan baik-baik untuk improve skill kalian. Apa yang kalian kurang dievaluasi dan apa yang harus ditingkatkan. Gitu ya. Oke, ini untuk informasi perkuliahan semester genap. Selanjutnya adalah sosialisasi tata tertib perkuliahan. Nah, ini kami sampaikan terlebih dahulu sebelum nanti dosen masing-masing mata kuliah itu akan menyampaikan kontrak perkuliahan di kelas masing-masing. Kontrak perkuliahan itu nanti harus disetujui dan disepakati bersama gitu. Kalau kalian melanggar dari salah satu kontrak yang disetujui, ya kalian akan menerima sanksinya apa gitu. Konsekuensi yang kalian terima ketika kalian tidak mengikuti kontrak perkuliahan itu apa? Karena itu sudah kesepakatan bersama di kelas. Nah, yang mau Ibu lihatkan untuk sosialisasi tata tertib perkuliahan ini adalah yang secara umum punya Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Dan Ibu harap kalian bisa memahami, kalian bisa membaca, dan juga mentaati peraturannya. Oke, sebentar.
Oke, ini peraturannya sama ya dengan sebelum-sebelumnya, hanya kembali Ibu ingatkan. Karena beberapa kasus yang terjadi di semester ini, beberapa kali Ibu harus menghadapi orang tua mahasiswa. Beberapa kali Ibu dipanggil oleh pimpinan. Karena apa? Karena pelanggaran tata tertib. Jadi Ibu mohon, karena di tahun ini kami lagi konsen dengan akreditasi ya. Banyak sekali hal yang harus kami urus di sini. Jadi mohonlah kerjasama yang baik, kami dibantu untuk tidak melanggar tata tertib. Gitu ya. Jangan sampai prestasi mahasiswa TBI itu bagus-bagus. Luarannya tuh bagus-bagus. Tapi kemudian masalah yang muncul juga ada masalah yang kecil. Entah itu berkelahi, entah itu melanggar tata tertib yang lain. Itu ya, tolong. Kalian membawa nama kampus di dalam ataupun di luar kampus, itu kalian membawa alma mater kampus, ya, selama kalian masih menjadi mahasiswa UIN Antasari. Jangan sampai nama UIN Antasari, terlebih lagi nama TBI, itu jelek di luar. Karena tidak apa ya, karena kami tidak mudah membangun kepercayaan orang terhadap TBI, gitu ya. Jangan hanya karena nilai setitik rusak nilai sebelanga. Itu. Karena ya itu. Karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Sampai salah-salah deh Ibu nih. Nah, itu ya. Karena membangun kepercayaan orang itu tidak mudah gitu. Jadi mohon kerjasama yang baik. Sekarang itu kan kita itu cenderung apa-apa diupload di medsos ya. Begitu juga dengan perilaku kalian di luar. Ketika kalian di luar membawa masalah, itu bisa jadi berita itu kan bisa diheboh-hebohkan membuat berita itu ya. Si ini mahasiswa UIN Antasari, jurusan Prodi Tadris Bahasa Inggris telah melakukan gini. Nah, akhirnya kebawa nama TBI, gitu ya. Jadi mohon dijaga sama-sama. Nah, ini adalah peraturan yang wajib kalian taati ketika kalian berada di perkuliahan. Mohon dengan sangat ya, kalian untuk mengikuti perkuliahan itu berpakaianlah yang sopan. Seringkali Ibu melihat kalian hanya pakai kaos, kemudian dilapisi oleh jaket gitu ya. Kalau punya baju yang berkerah lebih bagus, silahkan. Kalau punya hem yang bagus dipakai ya, nggak harus yang bermerek mahal ya. Yang penting itu rapi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian untuk yang putri juga memakai jilbab yang dengan benar, sebenar-benarnya jilbab itu tidak hanya diselampirkan saja. Ini juga sering saya tegur di kelas ya. Kemudian memakai kaos kaki dan juga tidak memakai sandal ketika perkuliahan. Kalian itu kan calon guru, itulah kenapa kalian kuliah di jurusan tadris, jurusan pendidikan. Dimulai dari diri sendiri kita sebagai calon pendidik itu seperti apa. Ya. Nah, kemudian ini yang termasuk pelanggaran ringan, diantaranya memakai sandal, tadi kaos oblong, celana robek selama di kampus, ya. Kemudian berpakaian ketat, tembus pandang, atau baju pendek bagi mahasiswi. Kemudian menggunakan alat komunikasi pada waktu ujian dan perkuliahan tanpa izin dosen yang bersangkutan. Nomor 4 yang penting, berambut panjang bagi laki-laki, nih ya. Rambut diikat, rambut berwarna, mengenakan kalung, anting, gelang, celana pendek di atas lutut bagi mahasiswa. Ibu mohon, Ibu minta tolong ya. Nanti kalian tanggal 19 kalian balik ke kampus, itu rambutnya sudah rapi semua. Kalau sekarang belum rela untuk memotong rambut, silahkan. Tapi nanti di tanggal 19 ketika kalian masuk, sudah tidak ada lagi dosen yang mengeluh karena rambut mahasiswa laki-laki yang panjang. Ya, berilah contoh yang baik. Ketika kalian melihat contoh ada yang tidak baik, kok saya mencontoh ini nih gitu. Maka kembalikan kepada diri kalian sendiri sebagai calon pendidik ya. Sama halnya seperti seorang ayah yang merokok, seorang ibu itu tidak akan merelakan anaknya itu mengikuti jejak ayahnya sang perokok. Itu pasti. Nah, begitu juga nanti kalau di kehidupan di kampus kalian melihat ada figur yang kok seperti ini sih, kenapa saya harus dipaksa seperti ini gitu. Nah, itu kembalikan kepada diri kalian sendiri. Ya, begitu juga dengan tata tertib ini juga sudah ditetapkan. Maka tolong ditaati. Ya, kemudian berkuku panjang dan berkutek ini mohon
kalau bisa tidak usah berkutek-kutek gitu. Kalau mau berkutek itu di luar jam kuliah saja. Ketika pada saat perkuliahan tidak usah, ya. Nah, kemudian ini adalah pelanggaran jenis-jenis pelanggaran ringan. Kemudian ada pelanggaran sedang dan ada pelanggaran berat yang mana nanti ada konsekuensi masing-masing. Salah satu pelanggaran berat itu adalah memalsukan nilai, memalsukan tanda tangan, memalsukan cap stempel ijazah sertifikat dan lain-lain. Jangan hanya karena kalian kepentingan untuk mendaftar PPL, kemudian untuk mendaftar yang kemudian harus melampirkan syarat sertifikat dan lain-lain, dan akhirnya kalian memalsukan itu. Itu tidak baik, ya. Itu tidak berkah. Memang kalian akan selamat di satu sisi ketika kalian mendaftar, tapi mungkin tidak di hal yang lain. Gitu ya. Jadi lakukan secara benar. Jangan sampai memalsukan nilai, memalsukan tanda tangan, memalsukan sertifikat. Karena ini kejadian. Ada kakak tingkat kalian mau mendaftar sidang skripsi. Kemudian dia memalsukan nilai TOEFL yang dikeluarkan oleh UPB. Nah, tapi selalu ada aja jalannya Allah itu menunjukkan bahwasanya ini sertifikat ini palsu gitu. Ya. Jadi lakukan yang terbaik, yang benar, yang jujur. Nah, jangan hanya karena untuk melengkapi syarat tersebut kalian tergesa-gesa, kalian nggak punya waktu gitu ya. Nah, akhirnya hal-hal seperti itu kalian lakukan. Itu tidak benar. Oke. Nah, selanjutnya nomor 3 ini sangat penting ya. Saya lihat mahasiswa ini banyak sekali memiliki masalah dengan emosional. Kadang kita terlalu banyak beban pikiran, terlalu overthinking, mungkin menjadi beban keluarga juga ya. Nah, salah satu harus kuliah, tetapi permasalahan keluarga juga rumit gitu ya. Nah, akhirnya ada yang larinya ke narkotika, ke alkohol, ya, psikotropika. Nah, ini jangan sampai seperti itu ya. Insya Allah selalu ada jalan keluar, dan kalau misalnya kalian perlu untuk konsultasi, bisa datang kami di jurusan, dan sekarang juga di klinik Win Antasari itu ada namanya PTSP. Nah, ada ruang konsultasi untuk psikologi. Kalian bisa gunakan itu gitu. Itu bukan hal yang tabu, bukan hal yang jelek, tetapi kita memang meet the experts gitu ya. Meet the experts. Kita benar-benar ketemu ahlinya untuk menyelesaikan masalah kita, itu nggak apa-apa. Nah, daripada kita terlalu overthinking, karena ini kalian ini termasuk generasi strawberry. Generasi strawberry itu generasi yang udah remuk gitu ya. Baru ada masalah seperti ini itu udah kacau. Maka yang dicari adalah solusinya itu seperti apa, gitu ya. Nah, ini kalian sendiri yang tahu. Oh, aku harus curhat nih. Oh, aku harus ketemu ini nih gitu. Nah, maka selesaikanlah dengan baik permasalahan-permasalahan tersebut. Jangan sedikit-dikit orang tua datang ke kantor. Itu tuh sering sekali. Kami di kantor ini sering sekali menghadapi orang tua mahasiswa, gitu ya, yang anaknya tidak jujur kalau ditanya sudah lulus atau belum, yang kemudian ada permasalahan sedikit kayak apa nih anak nih kada lulus. Nah, itu harus orang tua yang menyelesaikan. Kan kalian udah besar gitu. Kalian bisa menyelesaikan itu sendiri gitu, tanpa harus banyak melibatkan orang tua untuk masalah-masalah hal yang kecil-kecil seperti ini. Ya, oke. Ini adalah jenis pelanggaran-pelanggaran, begitu juga dengan sanksi-sanksinya, dan nanti akan Ibu share, silahkan nanti kalian baca di grup. Begitu juga dengan merokok ya. Ibu mohon dengan sangat, jangan merokok di dalam kelas, terlebih di area perkuliahan. Maksud Ibu di area perkuliahan kalian baru keluar kelas, udah ngerokok. Kalau mau merokok pada tempatnya. Udah kebelet nih mau merokok gitu ya, larilah ke parkiran. Ibu tidak melarang jangan untuk tidak merokok, tidak ya, tapi jangan di area perkuliahan. Tolong memberikan contoh yang baik untuk yang lain. Ya, karena Ibu pernah menemui sendiri, keluar kelas langsung merokok. Ketika pelajaran listening di Ibu Daya turun, UPB langsung merokok. Nah, mohon seperti itu berilah contoh yang baik gitu ya, apalagi mahasiswa TBI. Karena ini kejadian, mahasiswa membuang puntung rokok yang belum dimatikan itu ke dalam bak sampah di depan lab bahasa.
Dan akhirnya ketika Ibu Laila ya, Bu Laila itu mau masuk ke kelas melihat bak sampah itu berasap, untung nggak sampai kebakaran. Nah, itu nanti kasus lagi yang dipanggil kita lagi di jurusan. Ini mahasiswa TBI nih menyebabkan kebakaran nih, gara-gara apa? Untung rokok. Nah, makanya diperhatikan itu ya, hal-hal yang kecil seperti itu. Ini Ibu tekankan benar-benar, dan Ibu mohon sekali untuk ditaati ya. Oke, ini terkait dengan peraturan. Nanti akan Ibu share lagi dan mohon untuk kalian patuhi. Begitu juga nanti kalau ada tambahan di luar ini yang akan disampaikan oleh masing-masing dosen di kontrak pembelajaran, itu mohon kalian taati dan pahami dan taati ya. Oke, Ibu lanjut ke selanjutnya. Oke, itu tadi untuk tata tertib perkuliahan ya. Nanti akan dilanjutkan lagi. Nah, sekarang kita ke sosialisasi visi prodi TBI. Mohon ini diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Ini sangat penting karena terkait dengan akreditasi kita. Akreditasi itu apa sih? Kenapa kok kami berjuang sebegitunya untuk akreditasi perguruan tinggi, terutama akreditasi prodi TBI? Karena ini adalah mutu atau kualitas dari sebuah perguruan tinggi. Kalau itu di prodi, maka ini yang dinilai adalah mutu prodinya. Kita berdiri, TBI itu berdiri tahun 1999. Ya, kemudian sampai saat ini itu akreditasinya masih B. Nah, kita ingin direakreditasi di tahun ini, di akhir tahun ini kita akan reakreditasi. Kita berharap kita bisa unggul. Tentunya unggul itu bukan hanya kami yang bekerja, tetapi semua warga TBI, dari dosen, dari mahasiswanya juga, ayo kita dukung, kita kerja sama-sama untuk membuat TBI ini menjadi akreditasinya unggul. Kalau sudah unggul, itu nanti benefitnya itu untuk kalian juga. Ketika kalian melamar pekerjaan, ada instansi yang dia mensyaratkan bahwasanya harus lulusan dari prodi yang unggul. Nah, itu ya. Begitu juga ada juga ketika melamar CPNS, itu juga nanti yang dilihat akreditasinya. Sehingga ayo kita kerja bareng-bareng untuk bersama-sama mengunggulkan TBI UIN Antasari. Karena di Kalimantan Selatan itu yang unggul baru UMB. Nah, kita nih udah diselip dengan UMB nih, padahal UMB ini kampus baru, tapi sudah bisa unggul. Kalau di ULM, kalau tidak salah masih A ya. A itu masih akreditasi yang lama, tapi nanti bisa kalau dikonversi menjadi unggul. Namun tetapi akan ada syarat-syarat untuk menuju itu. Nah, salah satu yang mau kami lakukan di sini untuk akreditasi perguruan tinggi, yakni yang mau Ibu sampaikan di sini adalah sosialisasi visi prodi TBI. Nah, ini harus sama-sama kalian pahami. Ketika nanti ditanya oleh asesor, asesor itu nanti yang menilai ya, yang datang ke kampus dan menilai layak atau tidak nih diberi nilai bagus, layak atau tidak nih prodi ini menjadi unggul gitu ya. Nanti akan ditanya mahasiswanya, tahu nggak visi prodi TBI apa? Selama ini kuliah yang angkatan 2021, tahu nggak visi prodi TBI itu apa? Yang angkatan 2022, angkatan 2023. Nah, ini makanya kami share di sini, kami sosialisasikan. Bahwasanya visi prodi TBI ini adalah unggul dan profesional dalam pengajaran dan penelitian di bidang pendidikan bahasa Inggris dengan berlandaskan nilai-nilai keislaman. Sesuai dengan visi dari UIN, kalau visinya UIN itu apa? Itu gampang banget tuh. Sering disebutkan. Visinya UIN itu kan unggul dan berakhlak, ya kan? Nah, turunannya adalah di TBI itu mau unggulnya unggul di mana? Karena inilah yang nanti akan menjadi distingsi atau pembeda
kenapa harus kuliah di TBI UIN? Kenapa nggak kuliah di TBI kampus UIN yang lain selain di UIN Antasari? Ya, misalnya yang dari Kalteng nih ada di IAIN Palangkaraya. Kenapa nggak kuliah di TBI IAIN Palangkaraya aja? Kenapa nggak kuliah di PBI UMB aja? Ya, kenapa nggak di yang lain? Nah, ini yang menjadi pembeda. Pembedanya adalah bahwasannya visi dari Prodi TBI itu unggul dan profesional di dalam pengajaran dan penelitian. Kenapa nih kita kok bisa memunculkan pengajaran dan penelitian? Karena di bidang pengajaran itu mata kuliah yang disajikan itu mensupport kalian menjadi pengajar bahasa Inggris yang unggul. Ya. Ya, komponen-komponen mata kuliah nanti bisa kalian lihat lagi di buku konsultasi akademik, itu ada di halaman-halaman belakang itu ada mata kuliah sajian mata kuliah dari semester 1 sampai semester 6 ya. Itu mendukung untuk kalian menjadi pengajar yang unggul dan profesional. Nah, kemudian kenapa penelitian? Karena luaran mahasiswa TBI itu sudah banyak sekali yang terbit di artikel jurnal terakreditasi. Kemudian mahasiswa TBI itu sudah sering untuk menjadi pembicara di seminar nasional, di seminar internasional, ya, itu sering sekali. Makanya kita berani mengunggulkan di bidang pengajaran dan penelitian. Tuh. Inilah yang menjadi distingsi atau pembeda TBI UIN Antasari dengan TBI yang lainnya. Ya, di kampus lain, misalnya Ibu kasih contoh nih di UMB. Kenapa memilih jurusan di UMB, PBI di UMB? Karena dia mau unggul di kurikulum dan material development. Itu adalah keunggulan UMB gitu. Kalau di UIN Antasari, di bidang pengajaran dan penelitian, kita lanjut ke visi keilmuan yang berbasis pada research based L2 pedagogy dan communicative competence, gitu ya. Jadi kita mau unggulnya di research based L2 pedagogy dan juga communicative competence. Communicative competence itu seperti apa? Seperti halnya ketika kalian belajar kompetensi untuk komunikatif itu ada linguistik gitu ya, ada discourse. Jadi kalian belajar skill yang namanya speaking, listening, writing, reading. Nah, kemudian kalian belajar sosiolinguistik nantinya. Discourse, morfosintek itu adalah mata kuliah yang menunjang communicative competence. Nanti akan Ibu jelaskan setelahnya. Itu ya. Jadi di sini paham ketika ditanya, kenapa? Apa sih keunggulan TBI? Keunggulan di bidang pengajaran dan penelitian, pendidikan bahasa Inggris yang berlandaskan nilai-nilai keislaman. Nah, ini adalah penjelasannya visi keilmuan yang Ibu bilang tadi. Kenapa di bidang pengajaran dan penelitian? Karena kita punya sajian mata kuliah yang mendukung kalian menjadi unggul dan profesional di dalam pengajaran dan penelitian. Contohnya, language teaching methodology, language curriculum development, language material development, ya. Kemudian silabus desain, language testing, media. Ini kalian gunakan semua nanti ketika kalian mau menjadi guru atau menjadi calon pendidik, atau menjadi instruktur bahasa. Karena banyak juga mahasiswa lulusan TBI UIN Antasari yang bekerja di tempat kursus atau mendirikan kursus gitu ya, yang di IF ada, yang di Britain ada. Nah, itu alumni-alumni TBI. Kemudian di bidang penelitian juga didukung dengan mata kuliah, ada namanya quantitative research, ada qualitative research, kemudian ada seminar in ELT, ya. Nah, itu mata kuliah yang mendukung untuk penelitian. Dan hasil luaran penelitiannya sudah banyak diterbitkan di artikel dan juga sudah banyak diseminarkan di seminar ataupun konferensi nasional dan internasional. Ibu harap di semester ini ya, di tahun ini kita punya banyak keluaran lagi gitu. Ayo dong selama jadi mahasiswa TBI UIN Antasari itu cuma satu kali kesempatan. Nggak mungkin kan kalian akan mengulang lagi. Kalau udah lulus jadi sarjana kan nggak mungkin mengulang lagi kembali ke S1 TBI UIN Antasari. Tapi kalian akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Oleh karenanya selama kalian menjadi mahasiswa, ayo dong berikan sumbangsih kalian yang terbaik untuk TBI itu apa. Ya, Ibu ingin nanti
angkatan 2021 semester ini akan banyak yang seminar proposal. Jangan berhenti sampai seminar proposal saja, tapi dikembangkan, kemudian ikutlah di ajang-ajang presentasi di seminar nasional maupun internasional. Nanti akan kami dukung. Kami selalu support dari TBI, ya. Nah, ini yang angkatan 2022 yang sudah banyak Fadia. Fadia ini meskipun di angkatan 2022 belum banyak dapat mata kuliah kuantitatif, kualitatif, seminar ya, research methodology, tapi dia sudah banyak sekali mempresentasikan hasil penelitiannya di seminar nasional dan internasional. Kalau nggak salah ada 3 ya Fadia ya. Dan ini akan tambah lagi. Nah, ayo dong belajar dari teman-teman yang udah sering seminar dan mempresentasikan hasil penelitiannya gitu ya. Jadi tidak hanya 1-2 orang aja yang unggul, tapi semuanya juga bisa unggul. Ya, buatlah momen yang paling berkesan ketika kalian menjadi mahasiswa TBI. Untuk yang bidang pengajaran dan penelitian. Nah, kemudian Ibu jelaskan lagi, yang tadi kan unggulnya di pengajaran dan penelitian dan juga communicative competence ya. Nah, inilah yang communicative competence-nya. Ada bidang linguistik, ada strategic, ada sosiolinguistik, ada juga discourse. Maksudnya adalah ketika kalian nanti lulus, ya, jadi lulusan TBI itu kalian punya kemampuan komunikatif yang bagus. Tidak hanya dari berbicara, tetapi juga ketika kalian menulis, ketika kalian menyampaikan pendapat, ketika kalian berbicara di hadapan umum gitu ya, itu kalian punya kemampuan komunikasi yang bagus. Nah, itulah yang ingin kami unggulkan dari visi keilmuan TBI yang mana unggul dan profesional di dalam pengajaran dan penelitian di bidang pendidikan bahasa Inggris berbasis L2 pedagogy and also communicative competence dengan berlandaskan nilai-nilai keislaman. Nilai-nilai keislamannya munculnya di mana? Nilai-nilai keislaman itu munculnya ketika kalian ini akan kami ini ya kami seragamkan kembali karena di semester kemarin kayaknya masih ada dosen-dosen yang di awal kuliah tidak menganjurkan untuk membaca Al-Qur'an ya. Kalau di kelas Ibu di setiap jam pertama itu ada 10 sampai 15 menit mahasiswa harus membaca Al-Qur'an. Kita membaca surah pendek bersama-sama dimulai dari juz amma. Nah, ini sudah kami sharekan juga ke masing-masing dosen, di mana nanti setiap jam pertama perkuliahan mahasiswa diminta untuk membaca Al-Qur'an sekitar 10-15 menit. Ini untuk memunculkan nilai-nilai keislaman. Dan inilah yang membedakan kalian di UIN dengan yang di luar UIN. Gitu. Kalau di UIN itu kalau mulai perkuliahan harus baca Al-Qur'an dulu. Dimulai dengan doa, gitu ya. Nah, kemudian materi keislaman. Contohnya kalian belajar pendidikan akhlak, tafsir tarbawi, kemudian apalagi fikih dan usul fikih, ya kan? Nah, itu adalah mata kuliah keislaman. Inilah yang menjadi distingsi atau pembeda nantinya lulusan TBI UIN Antasari dengan yang di luar UIN Antasari. Gitu ya. Bisa dipahami ya? Physical one ini di dalam perkuliahan dan juga sajian kurikulumnya. Nah, karena ini habis ini kalian akan mengisi kuesioner nih. Kuesionernya ini isinya yang Ibu sampaikan. Ibu harap kalian semuanya paham. Nah, selanjutnya untuk mendukung visi itu ada namanya tujuan prodi. Kalian harus tahu tujuannya prodi TBI di sini apa. Ngapain kalian kuliah di UIN di TBI UIN Antasari gitu ya. Tapi nggak tahu nih tujuannya apa. Nah, tujuan dari prodi TBI adalah menghasilkan calon guru bahasa Inggris yang unggul dan profesional. Jadi ketika nanti kalian udah lulus dari TBI, itu kalian punya kemampuan skill untuk mengajar, kalian punya skill untuk berkomunikasi yang baik, dan kalian berani untuk bersaing maupun dari tingkat lokal, regional, nasional, internasional, gitu ya. Kalian sudah berani bersaing di situ. Ayo dong kalau ada program-program dari luar negeri, short course itu banyak yang ikut. Karena selama ini kalau ada short course yang mendaftar, paling Iqbal, ya, kemudian Alfi. Ayo yang lain juga mulai dong mencari untuk short course, kemudian bisa nanti biasanya Ibu memberikan rekomendasi untuk berangkat, itu ya. Nah, itu perlu lagi ditingkatkan. Kemudian
menjadi rujukan dalam pengembangan keilmuan dan keahlian di bidang pengajaran dan penelitian. Jadi kalau orang mau cari rujukan bidang pengajaran, penelitian itu ke TBI UIN Antasari. Ya, terutama yang kaitannya dengan L2 pedagogi dan juga communicative competence. Selanjutnya adalah merujuk pada Tridharma itu tidak hanya pengajaran, penelitian, tapi juga pengabdian masyarakat. Nah, Ibu sangat mengapresiasi sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh ESA kemarin adalah salah satu bentuk pengabdian masyarakat. Seru kan ya? Nah, pengabdian masyarakat, apalagi nanti kalian juga akan ada KKN. Di KKN itu kalian benar-benar nih mengabdikan diri kepada masyarakat. Ya, baik itu dari segi agama ataupun dari segi ilmu yang kalian miliki. Nah, ikut juga program pengabdian masyarakat yang di luar kampus, misalnya yang diikuti oleh Kesha dan juga Safik kemarin. Itu kan seru banget tuh ke Labuan Bajo dengan budget yang segitu, tapi pengalamannya dapat pengalaman yang luar biasa. Nah, program-program yang Global Youth itu kan akan berlanjut tuh. Kalian sering ikuti aja di situ. Jangan takut untuk go out of the box gitu. Jangan kita merasa selalu aman di zona kita aja. Ayo sekali-kali kita cari pengalaman keluar, mumpung jadi mahasiswa. Nanti kalau kalian udah nggak jadi mahasiswa, rasanya kesempatan-kesempatan itu tuh semakin kecil gitu. Trust me, karena ibu sudah menjadi alumni mahasiswa ya, udah jadi ibu-ibu gitu. Jadi kesempatan-kesempatan itu tuh rasanya kenapa dulu ketika saya jadi mahasiswa tuh nggak ngikutin itu gitu. Karena kalau udah sekarang ini udah terbatas banget kesempatan seperti itu. Nah, itu ya. Jadi cari info yang lebih banyak, cari pengalaman yang lebih banyak, mumpung kalian masih jadi mahasiswa. Kemudian tujuan prodi yang keempat itu adalah mengembangkan kerjasama dengan berbagai stakeholder. Nah, ini kami mencoba untuk menjalin kerjasama dengan berbagai macam kampus, dengan berbagai macam instansi untuk mendukung kualitas pengajaran, penelitian, dan juga pengabdian di UIN Antasari. Ini untuk tujuan prodi ya. Nah, selanjutnya ini strateginya banyak, yang mana sosialisasi ini tidak hanya Ibu lakukan. Ini adalah sosialisasi yang pertama di kuliah perdana. Tapi nanti ada sosialisasi selanjutnya, ya ini di kelas masing-masing. Nanti akan kami pasang visi prodi, visi keilmuan, dan juga tujuan prodi itu di masing-masing lokal perkuliahan, sehingga kalian bisa membaca, kalian bisa ingat, dan kemudian nanti ketika asesor datang ke sini menilai, itu asesor biasanya random ya, random kemudian memilih mahasiswa gitu. Terus tanya asesor itu, tahu nggak nih visinya prodi TBI itu apa gitu. Nah, supaya kalian ingat, kalian hafal, kalian pahami gitu ya. Kalau kita udah paham tuh otomatis ingat gitu. Oh, unggulnya di bidang pengajaran dan penelitian loh gitu. Nah, itu otomatis hafal ya. Jadi sosialisasi ini tidak hanya pada hari ini saja, tapi nanti di lokal kuliah masing-masing akan kami tempel, dan juga kami punya website ya, website TBI itu juga kami masukkan ke situ untuk visi prodi TBI, tujuannya juga strateginya. Jadi bisa dibaca di banyak tempat untuk medsos TBI. Itu ya. Nah, selanjutnya adalah ini link survei pemahaman sivitas akademika terkait visi prodi, visi keilmuan, tujuan, dan strategi prodi tadris bahasa Inggris. Ibu ulang sedikit untuk strategi ya. Nah, strategi ini adalah hal-hal yang kami lakukan untuk mencapai tujuan. Kalau tadi tujuan yang pertamanya adalah menghasilkan lulusan yang unggul dan profesional dalam bidang pengajaran, yang dilakukan apa? Yang dilakukan yang pertama, membekali mahasiswa dengan kompetensi kecakapan berkomunikasi dan media digital untuk menunjang lulusan. Ya, jadi di kelas itu kan mata kuliahnya banyak yang menunjang pengajaran itu. Kemudian kami adakan seminar, kami adakan workshop, yang mana itu bisa menunjang keilmuan di luar perkuliahan. Nah, itu harus sering kalian aktif untuk mengikuti. Ya, kemudian dalam penelitian kami memberikan referensi, memberikan bimbingan untuk mahasiswa yang mau mengikuti presentasi di luar, itu biasanya nanti dilatih oleh budaya sebelum presentasi supaya lebih pede gitu ketika menyampaikan presentasinya di depan umum. Ada juga mata kuliah yang mendukung untuk mahasiswa semakin aktif di dalam penelitian, dan kemudian dosen-dosen juga akan mengintegrasikan hasil penelitiannya di dalam pengajaran di dalam kelas, ya.
Nah, kemudian untuk bidang pengabdian masyarakat juga menyelenggarakan program pengabdian masyarakat, berkolaborasi, nanti ada kolaborasi dosen dan mahasiswa di dalam menyelenggarakan pengabdian masyarakat. Begitu juga gini, hasil-hasil produk perkuliahan, seperti halnya di KOL kemarin ya, mata kuliah KOL, mata kuliah Bapak Fajri, mahasiswa membuat aplikasi. Nah, aplikasi ini adalah produk luaran yang bisa digunakan oleh masyarakat. Masyarakat itu siapa? Misalnya anak-anak sekolah. Kalian mempresentasikan hasil luaran dari mata kuliah yang berupa produk itu bisa kalian sosialisasikan ketika kalian mengajar di luar. Contohnya kemarin punya kelompoknya Hasan ya, kelompoknya Hasan dan kelompok Izam itu udah dipresentasikan di SMP Muhammadiyah 1 Banjarbaru. Nah, gitu. Jadi kita mau bikin produk apa ya untuk bahasa Inggris itu seperti apa gitu. Misalnya media pembelajaran aja. Media pembelajaran bisa yang konvensional, tradisional, ataupun yang sudah digital. Nah, kemudian kita share. Kalian punya channel YouTube. Kalian share di channel YouTube, itu sudah merupakan produk luaran yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Kalian bikin modul pengajaran bahasa Inggris, kemudian dibaca oleh orang banyak, itu sudah merupakan hasil produk yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, Ibu harap sih nanti hasil-hasil luaran perkuliahan itu seperti itu gitu ya. Jadi tugas-tugas kalian itu bukan tugas yang hanya dinilai dan selesai, tetapi nanti bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Gitu ya. Kemudian strategi selanjutnya adalah menjalin kerjasama dengan berbagai stakeholder. Oke, nah sampai di sini visi, tujuan, dan strategi. Selanjutnya kita akan mengisi link survei pemahaman sivitas akademika terkait visi prodi, visi keilmuan, tujuan, dan strategi prodi tadris bahasa Inggris. Ini akan Ibu pandu cara mengisinya. Kenapa kita isi sekarang? Karena biasanya setelah Zoom ini selesai, kalau Ibu share link ini di grup kalian, ya mungkin hanya 1-2 orang yang membuka, 1-2 orang yang mengisi, atau habis ini lupa tadi Ibu nyampein apa gitu ya. Nah, ini mumpung masih fresh from the oven gitu ya, kita isi bareng-bareng. Semoga kalian bisa membuka link ini. Tolong linknya di-share ya Bu Daya. Linknya di-share oleh Ibu Dayah di grup angkatan masing-masing. Oh, di chatbox. Linknya di-share di chatbox. Kalian buka, kita akan ngisi bareng-bareng. Semoga bisa ya, kalian nge-zoom dengan buka link bersamaan. Semoga bisa. Nah. Oke, sudah bisa kebuka. Akan Ibu pandu untuk mengisinya bersama-sama. Sudah. Oke, stop sharing. Silahkan diklik dulu link yang ada di chat box, atau kalian bisa temukan di grup WA kalian. Akan Ibu pandu untuk mengisinya. Supaya apa? Supaya hasilnya baik. Kan kita mau kan TBI itu jadi unggul ya. Karena kita mau TBI jadi unggul, ayo kita kasih sumbangsih yang terbaik bersama-sama. Salah satunya divisi keilmuan ini, Ibu harap juga kalian ngisi surveinya juga yang bagus. Ya, insya Allah tidak akan bertolak belakang dengan aslinya kok. Oke. Yang pertama, silahkan kalian isi dulu email aktif kalian, kemudian nama lengkap, dan selanjutnya adalah NIM. Boleh NIM, boleh NIP, ya. Kalian ingatnya apa? Kalian kayaknya lebih pendek yang NIM ya, yang diingat ya. Silahkan email, nama lengkap, NIM, dan nomor WA aktif. Kalau sudah, kita ke poin status. Status ini kalian pilih yang mahasiswa. Karena ada alumni, dosen, mahasiswa, karyawan, dan stakeholder. Kalian pilih yang mahasiswa. Setelah itu, ke poin selanjutnya, berapa lama Anda bergabung dan mengenal Prodi Tadris Bahasa Inggris? Silahkan dipilih sesuai dengan angkatan masing-masing.
Kalau yang misalnya baru semester 2 berarti kan kurang 1 tahun ya, bisa diisi kurang 1 tahun. Kalau yang sudah angkatan 22 dan 23 itu bisa 1 sampai 5 tahun. Oke. Selanjutnya adalah apakah Anda mengetahui visi prodi? Jelas iya, karena tadi barusan Ibu jelaskan. Dan di bawahnya, bagaimana tingkat pemahaman Anda mengenai visi prodi, visi keilmuan, tujuan dan strategi? Ibu harap kalian mengisinya di rentang sangat paham dan paham, ya. Jangan ada yang mengisi di kurang paham atau tidak paham. Itu sangat menyakitkan hati ibu gitu ya, karena ibu udah cuap-cuap dari tadi, ternyata kok kurang paham ya, kok tidak paham ya gitu ya. Nah, jadi diisi di sangat paham atau paham. Bagusnya sih di sangat paham, karena setelah ini kalau yang nggak paham boleh bertanya. Oke. Selanjutnya adalah dari manakah Anda mengetahui visi prodi? Ini bisa dipilih salah satu, bisa lebih dari satu ya, Budaya? Satu aja ya? Oh. Oke, karena ini bisa dipilihnya hanya satu, silahkan kalian bisa isi di sosialisasi pimpinan, pidato atau sosialisasi pimpinan. Kalau ini lebih dari satu, itu nanti bisa dicentang di media sosial, papan informasi, di banner, karena ini akan kami sosialisasikan lagi ya di kelas ya. Untuk hari ini bisa disosialisasi pimpinan. Oke, kita next ya. Selanjutnya, menurut Anda, apakah visi prodi, visi keilmuan dan tujuan strategi ini sudah sesuai belum dengan keadaan saat ini? Saya harap sih sudah sesuai, karena semua tadi yang sudah Ibu sampaikan, materi pengajaran, apa yang terjadi di kampus kita itu disesuaikan dengan visi keilmuan prodi. Ya. Jadi boleh dijawab iya. Kemudian, menurut Anda, apakah kegiatan Tridharma, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di prodi TBI saat ini itu sudah mencerminkan visi prodi atau belum? Yang sudah kita lakukan, kalian sudah belajar banyak, kalian sudah melakukan penelitian, pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat itu nanti kan kalian akan ketemu KKN-nya. KKN itu adalah salah satu bentuk pengabdian masyarakat. Maka itu adalah bentuk yang sesuai atau yang mencerminkan dengan visi prodi. Mohon untuk dijawab iya. Bawah lagi, Bu. Oke. Selanjutnya, apakah Anda pernah mengikuti kegiatan sosialisasi? Bawah. Apakah Anda pernah mengikuti kegiatan sosialisasi visi prodi? Ya jelas pernah. Kan hari ini kita sosialisasi sekalian. Kemudian kegiatannya berapa kali? Ibu harap tidak menjawab 1 kali ya. Karena setelah ini akan sering disosialisasikan di kelas, kemudian di medsos juga. Jadi bisa kalian pilih beberapa kali atau sering kali. Karena beberapa kali atau sering kali itu adalah follow up dari hari ini. Ini kan hari pertama. Nanti selanjutnya akan sering disosialisasikan di kelas. Oke, next. Sebagai sivitas akademika, apakah Anda sudah mengimplementasikan visi, tujuan, strategi dalam kegiatan kemahasiswaan? Nah, sudah atau belum? Kalian belajar itu kan sudah namanya mengimplementasikan dari visi keilmuan ya. Kalian melakukan penelitian, kalian melakukan pengabdian, kalian belajar untuk strengthen the communicative competence, itu juga sudah salah satu hal yang bentuk implementasi dari visi keilmuan. Oke, jadi dijawab iya. Selanjutnya, menurut Anda, apakah semua aspek kegiatan akademik sudah terakomodasi dalam visi, tujuan, dan strategi? Yang sudah Ibu sampaikan tadi, menurut kalian, apakah itu sudah mencerminkan visi keilmuan prodi kita untuk unggul dan profesional dalam pengajaran dan penelitian di bidang pendidikan bahasa Inggris? Ya, bisa dijawab iya. Kemudian, apakah visi prodi itu mendukung
peningkatan atmosfer akademik sivitas akademika. Mendukung nggak nanti kalian sebagai lulusan? Dengan sajian mata kuliah, dengan seminar dan workshop yang kemudian dilakukan, itu mendukung nggak sebagai kalian untuk membekali sebagai lulusan yang unggul dan profesional? Ya. Kemudian, menurut Anda, apakah masih perlu physical ilmuwan itu diperbaiki lagi? Kalau ini boleh jawab iya atau tidak. Kalau kalian jawab tidak, maka kalian harus memberikan saran dan rekomendasi. Karena ini sifatnya wajib diisi, maka yang terakhir, kalau kalian menjawab iya, boleh berikan saran, misalnya sudah cukup baik, atau apalah gitu ya. Atau sudah mencakup semua sudah mencakup semua keilmuan di visi prodi. Silahkan kalian berikan saran dan rekomendasinya. Kalau tadi yang menjawab tidak, berarti apa rekomendasinya? Gitu. Oke. Udah diedit. Oke. Nah, satu lagi ya, sebelum kalian submit, kita kembali ke yang ini tadi, ke pertanyaan dari mana Anda mengetahui visi prodi, itu mohon diisi karena udah bisa dipilih lebih dari satu ya Bu ya. Maka bisa dipilih dari website, kemudian papan informasi, dan juga pamflet. Karena ini akan kita sebarluaskan setelah ini, ya, follow up dari hari ini. Mohon untuk diisi lebih dari satu. Kalau sudah semua diisi, boleh kalian submit. Nanti akan kita cek loh, ini yang isi, yang hadir hari ini 204 orang, apakah nanti yang mengisi hasilnya 204 atau tidak. Nah, ini kan kelihatan nama yang mengisi. Oke. Terima kasih kalian yang sudah mendukung dan terima kasih atas kerjasamanya untuk mengisi survei ini sebagai salah satu bagian untuk proses akreditasi kita. Ya, dan juga perbaikan terhadap visi keilmuan. Jadi Ibu harap ada saran dan masukan di situ yang bisa kalian berikan di saran dan rekomendasi. Jadi, stop. Oh, udah ini terakhir. Oke, terima kasih semuanya yang sudah mengisi. Kemudian Ibu buka sesi Q&A 10 menit. Silahkan apabila ada yang ditanyakan terkait dengan perkuliahan, terkait dengan sharing akademik, ya, terkait dengan hal-hal yang ingin kalian tanyakan, silahkan. Mumpung ada Ibu dan Ibu Dayah di sini. Karena Ibu di semester ini hanya mengajar di semester 4, Ibu tidak mengajar di semester 2 dan di semester 6, ya, semester 6 mungkin udah bosan ketemu sama Ibu, dan juga Ibu Dayah semester ini mengajar di semester 4 juga. Jadi mumpung ada kami di sini, silahkan kalian ingin tanyakan apa, kalian ingin curhat apa, silahkan. Iya. Oke, ini ada pertanyaan di chat box dari Iqbal Zulkifli, PPL 2 itu kapan mulainya, Bu? Nah, iya. Ya, untuk yang PPL 2, Iqbal sebenarnya itu mulainya ketika nanti kalian libur semester genap. Biasanya seperti itu ya untuk diatur yang ke sekolah. Karena biasanya sekolah itu tahun akademik baru untuk semester ganjil itu dimulai sekitar Juni atau Juli lah, Juni biasanya. Jadi nanti PPL 2 itu tidak akan mengganggu perkuliahan kalian yang sekarang ini. Jadi perkuliahan kalian ini kan sampai bulan Juni akhir rasanya yang final testnya. Jadi setelah itu baru ada PPL 2. Dan biasanya ada nanti PPL 2 itu Ibu share ke grup itu untuk syarat-syarat pendaftarannya seperti yang PPL 1 kemarin gitu ya. Jadi nanti lihat aja di grup kalau yang misalnya Ibu share itu dibaca dan diperhatikan ya anunya yang pengumuman itu. Jadi nanti ditindaklanjuti, nanti kalian akan mendaftar lagi untuk PPL 2 itu biasanya ada berkas-berkas juga yang harus kalian lengkapi. Ya. Oke. Untuk yang semester 4, mungkin lama anunya lah. Semester 4 LKK keagamaan.
Nah, LKK keagamaan ini adalah yang biasanya kan LKK keagamaan ini ada 2 tahap ya. Ada tahap pertama dan tahap kedua. Yang tahap pertama biasanya kan pertemuannya sekitar 6 kali pertemuan, dan LKK 2-nya itu adalah yang workshop penyelenggaraan jenazah, itu 1 kali pertemuan saja. Nah, itu juga biasanya dimulainya itu Ibu juga tidak tahu kapan pastinya ya, cuman biasanya kami di-share juga oleh pihak pengelola LKK, nanti Ibu akan men-share juga ke grup angkatan bagi yang belum mendaftar. Dan biasanya untuk LKK keagamaan ini nama-namanya itu memang diminta dari jurusan kayak gitu. Jadi nanti akan Ibu share infonya ya, karena Ibu juga belum tahu sampai sekarang yang kapannya. Kemudian ini silahkan Ibu Afifah, ada yang pertanyaan dari Hasan, PPL ini apakah diacak lagi atau sistem pilih sendiri? Oke, yang semester 6 udah nggak sabar pengen PPL kayaknya nih. Nah, untuk PPL 2 ini nanti sistemnya akan diacak. Jadi akan berbeda grupnya dengan PPL 1. Itu ya. Nah, untuk PPL 2 bedanya dengan PPL 1, kalian akan bergabung dengan mahasiswa di prodi lain. Jadi di satu sekolah itu bisa ada 4 sampai 5 prodi yang berada di satu sekolah. Ada yang dari PAI, ada yang mungkin nanti dari PBA gitu ya. Jadi mengajar bersama-sama. Dan biasanya satu prodi itu antara 3 sampai 4 mahasiswa di satu sekolah. Jadi akan berbeda grupnya dengan yang PPL 1. Disiapkan berkas-berkasnya, karena nanti ketika diverifikasi oleh tim PPL, kalau ada mahasiswa-mahasiswa yang berkasnya kurang lengkap, itu biasanya kami prodi dihubungin gitu. Jadi jangan sampai kalian nggak bisa ikut PPL 2 itu karena nggak lolos berkas. Ya, jadi diperhatikan betul-betul apa berkas yang harus diupload, kemudian tanggal pendaftarannya kapan, jangan sampai terlewat. Ini biasanya sudah selesai pendaftaran, hanya terbuka HP Bu Ai, hanya terbuka grup Bu Ai pada saatnya pendaftaran PPL. Please dong jadi mahasiswa yang update gitu ya. Nah, jangan lagi ada alasan-alasan yang seperti itu gitu, ya. Oke, banyak-banyak berkonsultasi dengan teman. Jangan hidup menyendiri, kan gak enak tuh hidup sendirian ya. Jadi banyak-banyak cari informasi ke teman. Oke, nanti untuk yang PPL 2 akan di share lagi ya setelah ada pengumuman resmi dari tim PPL. Oke, ini ada 2 pertanyaan lagi Bu. Yang pertama, mohon izin bertanya apakah boleh mengambil kelas dengan lokal yang berbeda, setengah mengambil matkul di lokal C dan matkul yang lain lokal B. Dan ada pertanyaan dari Ahadiatur Rahman, ini dia dari angkatan 22, tentang rambut panjang, kalau boleh dijabarkan lagi, laki-laki rambut sampingnya tidak boleh sampai telinga atau poninya tidak boleh sampai hidung atau mulut, kira-kira begitu Bu. Ya, silahkan Bu. Ini pertanyaannya kok berat ini, pertanyaan dari Adi ya. Oke, Ibu jawab dulu yang dari Anda ya. Boleh nggak Miss mengambil lokal perkuliahan itu setengah ngambil di lokal C, mengambil di setengah lokal B? Sebenarnya boleh, tapi tidak kami sarankan. Kenapa? Karena biasanya ada dosen, misalnya nih ya, kalian ngambil di kelas B. Ternyata di jadwal itu ada dosen yang tidak hadir dan harus mengganti perkuliahan di waktu yang lain. Nah, di waktu yang lain, kalau kalian milih kelasnya acak, beda-beda, itu nanti nggak akan bisa mengikuti tadi jadwal yang diganti oleh dosen di kelas B tadi, gitu ya. Makanya kami sarankan kalau misalnya mengambil kelas B, ya kelas B semuanya, kelas C semuanya. Sehingga kalau ada dosen yang ingin mengganti jadwal atau tidak masuk atau mau make up class gitu ya, bisa semuanya hadir di situ. Gitu. Kemudian untuk kelas ini kenapa sih sering diacak gitu ya? Dari semester kemarin sistem apa namanya, untuk pembagian kelas itu sudah tidak lagi berdasarkan tes TOEFL. Ini sudah yang paling mudah karena Ibu melihat ketika kelas itu dibagi berdasarkan tes TOEFL, yang kelas A misalnya skor TOEFL-nya tinggi-tinggi nih, kemudian ada yang skornya sedang, ada yang skornya rendah. Banyak sekali komplain dari dosen, ya. Mengajar di kelas C itu berat, memahamkan itu berat, beda dengan kelas A. Nah, akhirnya dibanding-bandingkan kan. Kenapa nggak kita collab aja, kita kolaborasikan antara mahasiswa yang memang dia pemahamannya lebih baik dengan yang misalnya agak lambat gitu ya, supaya sama-sama bisa gitu. Nah, akhirnya untuk pembagian kelas di semester ini berdasarkan kuota. Kuotanya itu di kelas biasanya sudah kami tambahkan dari jumlah
mahasiswa yang total mahasiswa. Misalnya total mahasiswa 77 nih. Dibagi 3 kelas itu kan harusnya satu kelasnya berapa Budaya? Nah, antara 26 gitu ya. Nah, itu sudah kami tambahkan. Biasanya slotnya ada 28 atau 29 supaya kalau ada yang dia tidak merasa nyaman di kelas sebelumnya, dia bisa pindah. Gitu. Kan kenyamanan kita berada di kelas itu kan juga mempengaruhi prestasi kan. Ibarat kalau kalian ujian itu kan posisi menentukan prestasi kan. Nah, ini sama di kelas itu bagaimana kalian nyaman belajar dengan teman yang nyaman supaya hasil IP-nya, hasil akademiknya juga lebih bagus. Itu ya, itu untuk kelas. Kemudian pertanyaan tentang rambut. Ini menurut seorang laki-laki nih, rambut pendek, rapi, ya, untuk menjadi guru idola itu seperti apa? Kalau kalian nanti di sekolahan, kalian ngajar sebagai bapak guru, kalau kalian rambutnya panjang sampai telinga, kemudian apa tadi itu? Poninya sampai hidung atau mulut, itu kira-kira pas nggak? Nah, ini gurunya mau merazia siswa. Kalau dulu setiap hari Senin itu kukunya diperiksa, rambutnya diperiksa, ya kan? Bahkan ponakan saya di TK itu sering ditegur gitu. Padahal dia udah rapi, cuma tolong ya rambutnya, tolong ya kukunya gitu. Ayo dong, jangan sampai kayak yang level di bawah, ibu harus setiap hari menegur gitu. Kalian udah mahasiswa dan udah ngerti. Ya, proporsionalnya seperti apa menjadi seorang guru itu? Karena kalian akan menjadi calon pendidik ya. Nah, oke. Kemudian pertanyaan dari Huda. Iya, oke, yang Huda ya di sini mengenai program IISMA ya Huda. Nah, kalau misalnya Huda mau mendaftar ini, daftar aja dulu Huda sampai nanti Huda yakin maksudnya diterima kayak gitu ya. Jadi penuhi dulu semua syarat-syaratnya dan setelah nanti dinyatakan diterima baru nanti diurus lagi seperti itu. Jadi coba aja dulu kesempatannya karena memang beasiswa ini kan sangat-sangat besar ya. Tadi kemungkinannya banyak tadi pas Ibu baca 3.000 sampai 4.000 orang kah kayak gitu ya yang seluruh Indonesia itu dicari. Coba aja dulu nanti kalau misalnya sudah ada hasilnya. Biasanya kan kalau beasiswa ini apalagi ke luar negeri itu prosesnya sangat panjang, jadi tidak apa-apa ikuti dulu prosesnya segala macam. Kalau memang sudah dinyatakan diterima nanti laporkan aja lagi ke jurusan seperti itu ya. Kemudian Marsha nih, yang Marsha nih ITS. Tupel ITS ini maksud Marsha ini yang ITP kah? Ya kah Marsha? Tupel ITP kan ya? ULM, oh ya, kalau misalnya ini nih yang ITS atau ITP itu memang di UIN Antasari sudah tidak ada ya, tidak diselenggarakan kecuali misalnya 10 orang atau lebih meminta untuk diselenggarakan mungkin bisa. Cuman kalau yang ke lembaga lain boleh, dan biasanya kami yang dosen-dosen juga ke ULM karena di ULM di situ mereka sangat rutin menyelenggarakannya, biasanya sebulan sekali, dan pendaftarannya itu juga 2 minggu sebelum pelaksanaannya sudah harus dikonfirmasi. Jadi boleh saja Marsha. Untuk yang di kelembaga lain, terutama yang ULM yang menyelenggarakannya ya. Nah, silahkan Ibu yang Naza ini Bu. Naza ini Bu perkuliahan online sampai tanggal 16 Februari. Misalnya ada salah satu dosen yang tidak mau online, itu bagaimana? Apakah kami harus kirimkan surat edaran dari FTK atau seperti apa? Oke, ya. Karena gini, untuk edaran perkuliahan online itu edarannya dari dekan. Kalau misalnya ada mahasiswa yang tidak mau online, kalian bisa konfirmasi ke jurusan. Nanti akan kami informasikan lagi ke dosennya. Kemarin memang ketika kami rapat dosen, ya sebelum ini kan kami rapat nih dosen TBI. Kemudian ada yang bertanya memang salah seorang dosen, bagaimana kalau perkuliahan online itu diadakan offline. Lalu kami berikan informasi bahwasannya sesuai dengan surat edaran dekan, perkuliahan online itu sampai tanggal 16. Kalau misalnya Pian hendak memberikan kuliah offline, maka mahasiswa yang hadir kemungkinan tidak mencapai 50%. Karena sudah ada surat edaran dan mahasiswa saat ini banyak yang masih berada di kampung masing-masing untuk mensukseskan pemilu. Gitu kan ya. Nah, jadi kalau ada yang misalnya dosennya tidak berkenan online dan harus offline pada hari itu, ini pada hari itu ya,
Beda halnya dengan pingin offline, tetapi digantikan di waktu lain setelah tanggal 16 tidak apa-apa. Oke, nanti kami bantu untuk menyampaikan. Ada lagi? Oh, ada yang siap menjaga KPPS. Mau beli apa ini? Mau ganti motor baru nih setelah jadi anggota KPPS. Jangan-jangan udah ada yang mulai melirik-ngelirik ke showroom ini. Oh, ada yang mau naik haji, alhamdulillah ya, barokallah. Ada lagi nggak yang lain? Pertanyaan yang lain kita sampai jam 10 sebentar lagi. Siap jadi abdi negara jalur KPPS ya. Jadi nggak perlu ikut tes CPNS lagi. Apalagi nanti kalau sampai 2 kali putaran tuh tambah banyak tuh. Oke. Nah, informasi terakhir ini sekalian closing statement gitu ya. Masih ada yang akan Ibu tambahkan terkait dengan bagaimana kalian menjaga komunikasi dengan dosen. Ibu selalu sampaikan kalau di kelas perkuliahan Ibu bahwasanya setiap dosen itu kan memiliki karakter yang berbeda-beda. Tolong kalian pahami. Kalian berada di kelas Ibu, berada di kelas Ibu Dayah, dengan berada di kelas dosen yang lain mungkin berbeda. Kita bisa bercanda, kita bisa maksudnya, oh kalau Ibu lawan Ibu Dayah dia orangnya ada penyinggungan. Tapi jangan samakan semua itu ke semua dosen. Ya. Jadi kalian harus tahu watak dan karakter masing-masing dosen. Kalau dosen itu nggak suka bercanda, nggak suka bertele-tele, ya jangan bercanda bertele-tele. Ini kadang cuitan-cuitan di kelas itu ada yang dosen itu merasa kurang nyaman. Ini kami banyak banget nih dapat laporan di sini ya. Kemudian kalau misalnya dalam menyampaikan pesan atau text message ke dosen itu juga harus diperhatikan bahasanya. Jangan menggunakan bahasa singkatan, kalian mengirimkannya juga di waktu yang tepat gitu ya. Kemudian terkait dengan ada hak dan kewajiban mahasiswa. Hak kalian adalah mendapatkan nilai, kewajiban kalian adalah mengikuti perkuliahan. Kalau memang nilai itu tidak sesuai dengan kewajiban yang kalian kerjakan di kelas, kalian boleh tanya dengan baik. Ya, kalian boleh tanya dengan baik, kurangnya di mana atau seperti apa. Tapi Ibu harap konsultasi itu memang lebih nyaman ketika kita bertemu langsung daripada kita harus texting. Karena di dalam membaca text message itu bisa saja orang salah paham. Gitu ya. Nah, begitu juga dengan beberapa mahasiswa yang konsultasi dengan Ibu. Ibu tuh kalau konsultasi itu sukanya ketemu langsung. Kenapa? Karena lebih nyaman menyampaikannya. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibu malas ngetik panjang-panjang gitu. Karena banyak sekali yang diurus dan Ibu harus ngetik panjang-panjang. Nah, jadi pahami masing-masing karakter dosen. Ada yang nggak suka mahasiswanya terlambat di kelas. Kalau terlambat ditutup pintunya, ya kalian jangan datang terlambat. Yang kebiasaan suka tidur di dalam kelas ketika mengikuti perkuliahan, tolonglah. Nih ya, angkatan 2021 ini yang terakhir. Ini semester terakhir kalian kuliah di dalam kelas, kecuali kalian ngulang mata kuliah. Ya. Jadi benar-benar di semester yang terakhir ini benar-benar kalian sungguh-sungguhlah di dalam kuliah, jangan sampai ada mata kuliah itu yang nggak lulus, sayang banget. Karena ini udah terakhir banget kalian di kelas. Selanjutnya kalian akan PPL, akan KKN, akan skripsi, dan udah gitu. Kalau kalian bisa memprogramkan 3,5 tahun, kenapa harus lebih lama gitu? Apa yang kalian tunggu? Ya, kalau bisa cepat 3,5 tahun ya luluslah 3,5 tahun, ngapain lama-lama gitu. Ya, begitu juga dengan yang lainnya. Perhatikan UPB. UPB itu kayaknya sepele sekali. Tapi kalau kalian udah nggak masuk sampai 9 kali ya udah. Gitu. Tiada maaf bagimu gitu kan. Apalagi dikasih kesempatan cuma 10 kali. Alasannya kenapa nggak UPB Taguring, Bu? Please dong. Alasan itu jangan yang karena kalian tidak mau ini aja. Bersusahlah sedikit gitu loh. Kalau UPB itu memang kita nih harus memaksa diri. Angkatan 2023 ya Ibu minta tolong. Apalagi ini mau mendekati puasa. Puasa tuh kalau sudahnya sahur, sholat subuh udah itu guring. Nah ini banyak kasus nih kan.
Jadi Ibu minta tolong ini perhatikan betul-betul jangan sampai kalian itu udah semester 6 ternyata UPB belum lulus. Sudah mau ujian skripsi, UPB nggak lulus ya. Meskipun SKS-nya cuma 0 tapi itu mempengaruhi kalian bisa lulus atau enggak. Dan UPB bahasa Arab, Inggris A dan B itu dibuka setiap semester. Kalau misalnya kalian semester 1 bahasa Arab A nggak lulus, kalian bisa ngambil di semester 2 bahasa Arab A gitu. Jadi nggak perlu nunggu nanti di semester 3 baru ngambil bahasa Arab A. Ya, bahasa Arab A dan B itu bisa diambil di setiap semester. Kalau nggak lulus, ya cepat diulang. Begitu juga dengan pendidikan asrama. Jangan sampai udah semester 6, semester 7 pendidikan asramanya belum. Nggak ada temennya lagi mau ngasrama, jadi males. Gitu ya. Jadi benar-benar setting goal-nya itu kalian perhatikan. Ya, selama mahasiswa itu kalian mau memberikan kontribusi apa, untuk kampus itu apa. Ya, oke. Nah, itu dari Ibu dan Ibu Dayah. Ibu harap kalian bisa memahami ini. Semester ini, Ibu harap laporan-laporan dari dosen itu berkurang, bahkan udah nggak ada lagi. Wah, karena mahasiswanya ini cemerlang semuanya. Ibu harapnya sih seperti itu ya. Kalian bantu kami, karena kami juga harus memikirkan akreditasi. Jadi kurangilah untuk melakukan hal-hal yang nggak penting yang akan membuat masalah untuk jurusan. Kemudian setting goal yang bagus, bagaimana kalian bisa meningkatkan IP di semester ini. Kalau yang sebelumnya itu kok ada beberapa mahasiswa yang IP-nya di bawah 3 ya. Nah, padahal dosen-dosen kalian itu sebenarnya dosen-dosen yang baik-baik loh kalau ngasih nilai. Kalian bukan mahasiswa eksak. Mahasiswa eksak yang kalau misalnya jawabannya salah, nilainya 0. Tapi kalian mahasiswa sosial, mahasiswa bahasa yang masih bisa dipertimbangkan untuk kelulusannya gitu loh. Ya, jadi tingkatkan IP semester ini dengan baik, akademiknya baik, tingkah lakunya baik ya, dan kita semua mendukung untuk menjadikan mahasiswa, untuk menjadikan program studi TBI menjadi unggul. Ini komitmen kita bersama. Oke, sekian. Terima kasih dari Ibu dan Ibu Dayah. Nanti kalau ada hal-hal lain yang belum disampaikan di sini atau masih ingin ditanyakan, silahkan bisa chat kami berdua. Terima kasih untuk semuanya. Semoga sehat selalu dan semangat selalu dalam perkuliahannya ya. Ibu tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke. Sekarang kita screenshot dulu ya. Kita screenshot. Oke, sekarang ya buka videonya. Oke. Lah, Ibu screenshot lah. Ini ada 8 slide. Oke, siap. Yang pertama. Slide yang pertama. 1, 2, 3. Bentar. Mana nih anunya? Oke. Slide pertama. Apa nih? Aduh. Ya. Nah, ya. Kenapa? Siapa? Wait. 1, 2, mau nah. Lambat nah. Oke, kada mau nah. Terlalu banyak latihan gen. Oke ya, siap 1, 2, 3. Itu kenapa hidungnya aja? Nah. Oke. Diri kok.